Pekerjaannya penuh apa? Bahkan pada malam hari hatinya, sekali lagi bahkan pada malam hari hatinya, sekali lagi bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun apa saudara? Sia-sia. Penulis kitab pengkhotbah diberi gelar oleh Allah the wisest man, orang yang paling bijaksana dalam sejarah manusia yang pernah ada dan yang akan ada. Namanya Raja Salomo. Dalam kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada dia melihat manusia yang bekerja dengan giat, kaki di kepala, kepala di kaki. Dan dia bilang demikian, bahkan pada malam hari tidak dapat tidur dengan nyenyak. Dikatakan sesibuk apapun, sebanyak apapun pekerjaannya, malam hari nggak bisa tidur. Orang zaman sekarang bilangnya overthinking. Orang zaman sekarang bilangnya banyak pikiran, gak bisa tidur. Kita berada di generasi yang paling khawatir pada masanya. Beberapa orang bilang, saudara, saya baca beberapa tulisan, generasi yang kita hidup ini adalah generasi yang paling khawatir. Lebih khawatir daripada generasi-generasi hidup di belakang kita. Kenapa? Karena kecanggihan zaman bukan membuat kita lebih tenang, lebih menikmati hidup. Kemajuan sosial media bukan membuat kita lebih damai, tapi justru membuat kita makin apa, saudara? Khawatir, makin khawatir. Penelitian dari LPM FBUI, saudara, tahun 2021 bilang demikian. 65% orang dewasa mengalami kecemasan dan stres berkepanjangan. 65% is a big number. Kalau pemilu itu menang satu putaran, saudara. 65% mereka orang dewasa mengalami yang namanya kecemasan dan stres berkepanjangan. Karena manusia jatuh dalam dosa, maka respon kita gampang untuk stres. Saya mau tanya di Tiberias Central Park di tempat ini, kalau saudara punya masalah, lebih gampang khawatir atau beriman? Khawatir. Kalau saudara punya tantangan, lebih gampang takut atau percaya? Takut. Karena memang manusia lebih gampang kayak begitu. Makanya saudara, kita perlu mengerti, kita bisa bedakan antara worry and anxiety. Kalau di Indonesia, worry sama anxiety dianggap sama. Tapi dalam disiplin ilmu, worry atau khawatir dan anxiety is a different thing. Dua hal yang berbeda. Worry itu di pikiran, saudara. Worry di pikiran. Kalau anxiety di badan, holistik. Contoh, kalau worry, saudara lihat nih Gideon udah sejam gak nyampe-nyampe nih. Itu namanya dosa. Saudara, itu namanya worry. Tapi kalau anxiety, saudara bukan levelnya di worry lagi, tapi levelnya sampai kena ke badan, sampai migrain, sampai pencernaanmu sakit, tanganmu muncul luka-luka. Bahkan dokter bilang gini ya, saudara yang tadinya nggak pernah ketombean, dan tiba-tiba, kecuali kau jorok ya, saudara nggak pernah ketombean dan tiba-tiba ketombean, bisa jadi kemungkinan besar saudara sedang stres. Saudara yang tadinya, mohon maaf ya, nggak pernah bau badan, dan tiba-tiba, kecuali kau nggak pernah mandi ya, dan tiba-tiba jadi bau badan, menurut dokter kemungkinan besar kau mengalami yang namanya stres. Karena menurut ilmu pengetahuan, manusia itu berada di dalam animal kingdom. Sama seperti binatang, kalau dia takut, dia mengeluarkan bau-bau tertentu. Banyak dari kita nggak sadar kita apa? Stres. Lama-lama lo nggak stres, gue stres di sini. Saya mau tanya sama saudara bangun jam 2 pagi, jam 3 malam, tengah malam, tiba-tiba bangun. Respon pertama, jarang orang bangun, puji Tuhan, haleluya, jarang. Pasti respon pertama, kalau tengah malam kau bangun, pasti kau mikirin, pintu udah dikunci belum ya? Besok berangkat jam berapa ya? Kasih makan apa ya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Saya mau kasih contoh sama saudara, saya minta tolong teman saya untuk bisa bantu saya, saudara. Biar saudara bisa tahu mengapa banyak orang mengalami stres, mengapa banyak orang mengalami anxiety, mengapa banyak orang mengalami yang namanya ketakutan, kecemasan berlebihan. Ini teman saya namanya Pendeta Daud, nama lengkapnya Andy Lau. Saudara bisa lihat saya ke depan. Boleh tolong sini, Pastor. Thank you so much. Banyak orang, saudara, hidupnya ketika ketemu Tuhan penuh, bilang amin. Amin. Saudara, nggak kelihatan, biar ke layar. Bodo amat.
Banyak orang hidupnya tadi apa? Penuh. Tapi kan kita punya masalah. Ada masalah rumah tangga, ada masalah keuangan, ada masalah diomongin orang, ada masalah ditusuk dari belakang, ada masalah dibohongin, ada masalah finance. Pelan tapi pasti kita yang penuh jadi kosong. Makanya celaka, jadwal kita padat, tanggung jawab kita banyak, tapi kita kosong. Banyak dari kita, saudara berangkat kantor kan penuh. Tapi kan di kantor dimarahin bos, meeting Zoom, gaji belum dibayar. Jadinya apa? Kosong. Bisa bayangin nggak? Suaminya kosong karena banyak masalah, berangkat dari kantor pulang kosong. Istrinya juga penuh tapi karena anak ngeganggu, ada masalah, sinetronnya nggak tayang. Jadi apa? Kosong. Anak-anak juga punya masalah, gamenya nggak nyala, temennya bully dia. Bisa bayangin nggak? Suami yang kosong, istri yang kosong, ketemu dengan anak yang kosong. Jadinya rumah tangga apa? Kosong. Ini repot. Banyak orang dia nggak kosong, tapi tanggung jawabnya banyak. Banyak orang punya begitu banyak schedule. Kalau saudara pimpinan dan saudara punya banyak anak buah dan saudara kosong, repot. Makanya selalu saya mau bilang sama saudara, setiap minggu itu harus ke gereja. Amin. Setiap minggu harus apa? Ke gereja. Karena kalau saudara, kan misalnya saudara ke gereja nih, habis dengar pendeta boyband Korea, kan jadi penuh kan? Tapi kalau yang telat penuhnya cuma segini nih. Kalau yang telat nih, kan jadi penuh. Kita jadi penuh dengan penuh hadirat Allah. Senin kan ada masalah, Selasa ada masalah, Rabu ada masalah, Kamis, Jumat, Sabtu diajak teman, diajak keluarga, anak main, Minggu nggak ke gereja dengan alasan capek. Senin, makanya kau bilang Senin I hate Monday. Menyala abangku. Diam aja, lama-lama gue baptis pakai air ini loh dia dulu. Makanya kalau kau nggak ke gereja, kau jadinya apa? Kosong. Orang kalau kosong gampang cranky, gampang marah, gampang emosi. Orang kalau kosong pasti moncongnya lebih maju. Yang repot udah otaknya kosong, hatinya juga kosong. Amin. Makanya saudara kalau bangun pagi baca firman. Amin. Ibu-ibu yang ngelakuin doang. Baca firman. Kalau mau tidur pulang dari kantor kan kosong. Baca firman lagi. Biar saudara ada isinya. Amin. Makanya mari kita akan melihat dalam Injil Matius 6 ayat 25 dan 34. Yesus menyebut, thank you Pastor. Yesus menyebut ada, makasih Mas. Yesus menyebut ada 5 hal yang paling mengkhawatirkan manusia. Berdasarkan Injil Matius 6 ayat yang ke-25 dan ke-34. Ada 5 hal yang paling bikin manusia khawatir. Tolong ditampilkan. Ada 5 hal. Yang pertama, keuangan. Kita khawatir dengan keuangan. Saya nggak perlu jelasin, sudah pasti ngerti. Yang kedua adalah makanan. Kalau saya lihat dari tongkrongan anak CP di tempat ini, saudara bukan khawatir besok bisa makan apa enggak. Betul apa tidak? Saudara adalah tingkatan orang yang bukan khawatir besok bisa makan apa enggak. Saudara yang khawatir besok mau makan apa. Bahkan mungkin saudara besok mau makan siapa. Karena makanan bisa khawatir loh. Contoh, saya pergi sama teman-teman saya pulang yang namanya jam kerja, makan siang, di mobil saya nyetir. Saya ngomong sama teman saya, makan apa? Bebas, terserah. Saya bilang, Padang gimana? Bosen. Jepang gimana? Kemahalan. Chinese gak enak. Terus apa? Terserah. Sekarang kan makin banyak pilihan di food court. Ya kan, kita kalau ke food court, saya pernah ke food court, muterin karena bingung mau makan apa. Saya kenyang bukan karena makan, karena muter. Saya lihat ada bakso enak nih. Ada kue tiaw enak nih. Ada lapo enak nih. Karena terlalu banyak pilihan. Makanan bisa bikin kita khawatir. Apalagi Alkitab bilang saudara, yang bisa bikin orang khawatir kesehatan, tentang kesehatan kita. Yang paling bikin kita khawatir apa? Pakaian.
Mungkin laki-laki nggak relate sama omongan ini pakaian. Tapi tanya sama istrimu, tanya sama ibu-ibu, pakaian bisa bikin mereka gila. Tanya sama perempuan di sini. Kalau ada temennya mau nikah bulan depan, udah stres malam ini dia. Istri saya kalau pergi liburan yang pertama kali dia cek bukan lemarinya, tapi dia cek Instagramnya. Mana pakaian yang udah pernah diupload. Itu berulang-ulang ketawa karena satu nasib sama saya. Saya tanya sama dia, sayang apa urusannya? Sayang, orang juga nggak ingat kok. Enggak, wanita mengingat semuanya. Jadi dia kalau pilih pakaian yang belum pernah diupload di sosial medianya, itu yang akan dia pakai untuk diupload kemudian. Waktu kami menikah, kami bikin walk-in closet di rumah kami. Janjinya area ini milik saya, area ini milik dia. Kenyataannya dia. Karena saya yang bayar. Ya. Ada orang kalau pakai baju stres, pengen matching. Ada anak muda pengen pakai baju matching. Warnanya disamain sama karet giginya. Ada orang pakai baju merah, bawahnya putih. Tinggal digeret kayak Indonesia. Untung Tiberias pelayannya pada pakai jas. Kalau pakai baju bebas, saya yang stres. Pakai baju apa lagi? Pakai, soalnya ke gereja kan pasti 2-3 jam kan. Buka lemari. Yang mana ya? Padahal dia nggak peduli. Yang penting kau pakai baju. Dan please jangan baju anakmu. Yang bolong di mana-mana. Kita akan melihat Matius 6 ayatnya yang ke-25 dan ke-34. Saudara diberkati, amin. Amin. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu? Akan apa yang hendak kamu? Janganlah khawatir pula akan apa? Akan tubuhmu. Akan apa yang hendak? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dikatakan ayat yang ke-34, sama-sama kita baca. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai apa? Kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara perlu membedakan antara worry sama concern. Mempersiapkan, peduli. Banyak orang Kristen gak bisa bedain ini. Mereka pikir kalau mempersiapkan itu khawatir. No. Kalau concern, fokusnya kepada challenge, kepada tantangannya, dan action. Contoh, saudara punya berat badan naik 12 kilo. Kita fokus bagaimana supaya turun berat badannya jadi seperti normal. Contoh, saya punya anak pengen masuk SD. Saya fokus bagaimana supaya bisa bayar anak sekolah saya, sekolah SD-nya. Itu kalau concern, mempersiapkan untuk masa depan. Yang ngerti bilang amin dulu. Amin. Tapi kalau worry itu mempersiapkan, memikirkan sesuatu yang di luar kendali kita. Kita lihat ada cowok gak bener, brengsek gitu, saudara. Terus kita sebagai ibu kita bilang, aduh gimana nanti anak saya udah gede dapat cowok yang baik gak? Padahal anaknya baru 3 bulan. Mama. Itu namanya, makanya kita bilang, dapatkah kekhawatiran menambah sehasta? Sehasta itu segini nih. Dalam hidupmu, sejengkal. Khawatir gak ada gunanya. Khawatir itu sia-sia. Khawatir itu hanya bikin saudara stres. Khawatir itu hanya, makanya Tuhan bilang ketika kamu khawatir, pandanglah burung-burung di udara. Burung-burung di udara, dia nggak pernah yang namanya menabur, tapi Tuhan sediakan, bilang amin. Burung pagi-pagi dia muncul, dia kerja, dia nggak diem doang. Dia keluar, dia lihat ulet, dia makan. Habis makan udah malam, dia ngapain? Tidur. Saya nggak pernah lihat burung malam-malam dia nggak bisa tidur mandang bulan. Terus temannya tanya, kenapa bro? Stres nih SPP anak gua. Nggak ada. Siapa yang malam nggak bisa tidur? Manusia. Siapa yang malam nggak bisa tidur? Ya jangan kita, saya aja sendiri. Iya.
Kadang-kadang burung lihat kita bengong. Terus burung terbang atau dia burung di kabel, dia ngomong sama burung yang lain. Lihat tuh, khawatir padahal Tuhan udah tolong, padahal Tuhan udah bela, Kocak. padahal Tuhan udah pelihara, masih aja khawatir. Padahal berpuluh-puluh tahun Tuhan berkati hidupnya, masih aja. Makanya saya tulis dalam slide saya, when you worry, nothing gets better, but your mental health get worse. Ketika kita khawatir, nggak ada yang menjadi tambah baik, tapi kesehatan mental kita menjadi lebih buruk. Saudara baca berita nggak kemarin di Jakarta Utara, satu keluarga lompat bunuh diri di apartemen. Yang bikin saya sedih, saudara mau tahu apa? Dia anak yang pertama umurnya 15, anak yang kedua umurnya 13. Saya baca tadi di berita sekilas, lompat bunuh dirinya tangannya terikat. Dan yang lompat duluan anak-anaknya. Ini asumsi saya, umur 13 tahun apa sih masalahnya? Jadi kalau anaknya lompat duluan bisa jadi orang tuanya yang dorong. Bisa jadi. Hati-hati sama stres. Hati-hati sama yang namanya kekhawatiran. Saudara bacakan berita kemarin juga, di hari yang sama juga di Bekasi. Ada seorang ibu yang tusuk bayinya 20 kali. 20 kali. Saudara bisa lihat ya, awalnya khawatir. Kalau nggak diberesin, dari khawatir jadi anxiety. Dari kecemasan. Kalau nggak diberesin, jadi depresi. Kalau nggak diberesin, yang paling terakhir, yang paling berat, jadi halusinasi. Jadi kayak bisa dengar suara, padahal nggak ada yang ngomong. Ibu-ibu yang tadi tusuk anaknya itu 20 kali, dia dengar suara, bilang, anakmu dajal. Tusuk 20 kali. Padahal nggak ada yang ngomong. Sudah diam semua, stres, khawatir, apa jelas. Kemarin saya nyala abangku. Kemarin saya lagi nyiapin khotbah. Istri saya di samping. Kebetulan cukup jauh karena rumah kami 2 hektar. Saya kalau di rumah mau ke toilet aja pakai mobil. Buset. Orang kaya. Orang kaya. Kalau sudah datang ke rumah saya dari lantai atas mau ke bawah setengah jam. Kebetulan lantainya 50 lantai. Buset. Orang gila. Ini ada yang baru ikut jadwal saya. Katanya pendetanya lucu, ini mah gila katanya. Saya lagi nyiapin khotbah, istri saya sampai gini, sabar ya, jangan lakuin, sabar ya, jangan lakuin. Saya kan kepo. Saya stop, saya tanya, saya siapa? Dia jawab, semangat. Saya tanya, cepat mana? Dia bilang, sampai nih. Aduh. Saya tanya, kenapa? Mau bunuh diri. Ini saudara ikutin. Ini beneran dia bilang sama saya. Dia anak muda yang tangannya disayat. Dan dia kirim ke istri saya tangannya penuh dengan darah. Yang bikin breaks my heart, saudara, breaks my heart. You break my heart. Ya, Pak James selalu. Break my heart. Maaf, kalau saya lihat peluang saya ambil. Sesi terakhir. Tangannya beda. Yang bikin saya broken, tau gak saudara? Dia bilang gini, saya lihat darah malah senang. Saya lihat darah malah depresinya makin hilang. See? Banyak orang yang saya bilang mohon maaf ya makan dalam. Makan dalam. Di sini itu luka. Trauma. Pahit. Kecewa. Dipendem. Kalau uang dipendem berbunga. Ini kalau pahit dipendem hancur. Makanya Alkitab bilang ketika saudara khawatir pandang burung di udara.
Amin. Burung aja Tuhan pelihara, apalagi kamu. Amin. 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 Mari kita akan belajar bagian saudara. Saya baca sebuah kutipan. What you worry about the most reveals where you trust God the least. Apa yang paling Anda khawatirkan mengungkapkan di mana Anda paling tidak mempercayai Tuhan. Gampangnya begini, apa yang paling bikin saudara khawatir itu adalah area di mana saudara nggak percaya sama Tuhan. Apa yang paling bikin saudara takut, cemas, itu adalah area di mana saudara nggak trust God. Saudara menganggap Tuhan nggak capable. Karena ketika saudara khawatir, saudara sedang menuduh Tuhan, dia nggak punya kapasitas untuk tolong saudara. Ketika saudara sedang khawatir, saudara sedang menuduh Tuhan bahwa Tuhan nggak peduli sama saudara. Kadang-kadang apa yang paling kita takuti menunjukkan apa yang paling tidak kita serahkan sama Tuhan. Makanya kita bilang serahkanlah segala Kekhawatiranmu. Jadi ketika kita menyerahkan dalam bahasa aslinya ada kalimat perpindahan kepemilikan. Tadinya itu milik Gideon Simanjuntak, tapi ketika saya serahkan sama Tuhan, kepemilikannya bukan punya saya lagi. Amin. Jadi ketika saya bilang saya serahkan sama Tuhan, it's not belong to me anymore, bukan punya saya. Jadi ketika saudara menyerahkan sama Tuhan, itu bukan punya saudara lagi. Amin. Kepemilikannya punya siapa? Tuhan. Punya Tuhan. Tapi banyak orang serahin sama Tuhan, tapi belum balik nama. Bukan diserahin, dititipin. Tuhan tolong pegangin. Terus dia liatin. Nggak bikin apa-apa nih bos. Gini-gini aja bos. Padahal kalau benar-benar diserahkan, it's none of your business. Yes. Itu punyanya Tuhan. Dan kabar baiknya Tuhan gak pernah gagal. Amin. Kabar baiknya Tuhan gak pernah lalai. Kabar baiknya dia selalu menjawab doa saudara. Kalau tepuk tangan kompak lebih enak saudara. Di telinga lebih garing. Ada tiga hal sampai saya undang pemain badminton. Saya kangen juga buat di CP saudara. Puji Tuhan tadi nggak macet. Karena di CP itu saya dengar kalau lagi macet saudara, parkirnya lebih gampang cari jodoh daripada cari parkir di sini. Di sini yang datang udah pada punya pasangan ya. Saya nggak nanya saudara. Nggak usah kau curhat di sini, belum. Besok kau pakai baju single. Di belakang ready to mingle. Menyala abangku. Ilmu padi sekarang udah baru ilmu beras. Makin lama makin mahal. Ilmu beras. Nah, itu benua yang dingin Antartika ya. Seneng banget di jomblo satu nih. Aduh. Biasanya orang yang paling kencang ketawanya Paling sedih. Galau. ya itu. Yes. Biar, apa yang akan terjadi dengan apa yang kita khawatirkan? Saya selesaikan khotbah saya. Apa yang akan terjadi dengan apa yang kita khawatirkan? Yang pertama, apa yang terjadi dengan apa yang kita khawatirkan? Yang pertama adalah mungkin tidak akan pernah terjadi. Mungkin tidak akan pernah Terjadi. Survei dari Penn State Research dikatakan mereka mensurvei hampir 2.000 orang. Sudah Google it aja surveinya. Mereka mensurvei 2.000 orang, disuruh tulis apa yang paling kamu takuti dalam hidup ini, apa yang paling kamu khawatirkan dalam hidup ini. Dan mereka menulis di kertas dan didokumentasikan. 30 hari kemudian mereka mengeluarkan hasilnya dan mereka menemukan, dengar, listen carefully, this one is really good. Mereka mengecek hasil surveinya dan sangat menarik. Dari 2.000 orang yang disurvei suruh menulis apa yang paling dikhawatirkan dan mereka menemukan 91,4% apa yang dikhawatirkan tidak terjadi. 91,4 itu angka yang tinggi. Gampangnya begini, apa yang saudara takuti ternyata nggak terjadi. Contoh sederhana, saudara dipanggil sama bosmu di WA, besok ketemu saya ya, atau minggu depan ketemu saya ya di kantor pusat.
Terus karena engkau takut langsung bilang, ada apa ya? Ada apa ya, kok tumben bos minta ketemu? Terus datang tamu lu bilang begini, aduh, gue denger sih dari HRD mau ada pengurangan pegawai. Tambah lagi, masa sih? Terus datang lagi temen bilang begini, iya tuh si ini baru dikeluarin. Aduh. Terus suamimu tambahin lagi, kamu sih kemarin bos ulang tahun kok gak ngucapin. Aduh. Buset, banyak banget bumbunya. Terus kau lihat status bosmu begini, ingin mengefisiensi perusahaan. Aduh. Selama seminggu kau stres. Kau kurusan, kau gak bisa makan, kau ribut, marah-marah, kau tiap malam mikir, gimana ya? Dan ketika kau udah susah hidup dan sebagainya, pas hari H, kau datang ketemu bosmu, kau udah deg-degan nih, pecat itu. Udah berbagai macam cerita di otakmu. Dan ketika kau bilang, bos, oh iya. Aduh sebenarnya kamu gak perlu datang. Kemarin itu loh, pulpen kamu ketinggalan nih. Ya. Dalam hatimu gue bilang, udah seminggu gue stres. Cuma untuk gara-gara si lapet ini doang. Saya yakin saudara gak ngerti lapet juga, ketawa aja kan. Betul apa betul? Betul. 91,4 is a big number, Pak. Kadang-kadang kita tuh capek otak kita untuk masalah yang belum ada. Capek. Kita bilang kesusahan hari ini cukuplah untuk Hari ini. Karena esok hari punya kesusahannya Sendiri. Tapi banyak kita, kesusahan 2 tahun kita harapkan hari ini. 2 tahun. Pendeta buat apa kau bengong? Ya. 91,4. Saudara Google itu, kalau saudara Inggrisnya bagus, Google aja, baca. Saudara akan diberkati. Judul bukunya saudara, judul penelitiannya mengungkapi budaya kekhawatiran. Mengungkapi budaya kekhawatiran. Karena nipu, deceive bahasanya, diperdaya. Otak kita itu bahaya. Kalau kita biarin dia bisa bikin adegan-adegan yang belum tentu terjadi, betul apa tidak? Betul. Begini. Makanya banyak orang mati hari ini. Yang kedua, apa yang akan terjadi dengan apa yang kita takuti? Yang kedua, mungkin terjadi, tapi tidak seburuk yang kita kira. Kejadian. Tapi ketika dijalanin ternyata nggak seburuk yang kita pikirkan. Yang ngerti bilang amin dulu. Amin. Kita dipecat, dipecat nih, mati nih gue nih, habis nih gue nih. Ternyata ketika kau dipecat, kau nggak habis. Betul apa tidak? Betul. Saudara yang putus cinta, kan banyak anak muda putus cinta kan lebay kan. Aku sedih, duduk sendiri. Yang dilanjutin. Saya ketemu pengusaha yang ketika COVID, dia bilang begini, aduh Pak, ini COVID mati nih gue nih Pak, mati nih gue nih Pak, habis nih Pak, lockdown, habis nih gue nih Pak, mati nih gue nih Pak, habis mati gue nih. Dan waktu kemudian saya ketemu, saya bilang, Pak, kok belum mati? Kalau saya nggak percaya, saya ketemu sama pengusahanya. Bahkan Bapak itu kan cuma biasa. Banyak dari kita udah kalah berperang sebelum berperang. Karena kenapa? Udah kena dulu mental. Pernah baca nggak kisah ini? Kisah nyata di Amerika. Seorang pengantar daging es. Dia bawa mobilnya di belakangnya penuh dengan freezer daging es. Suatu hari dia keluarin daging esnya, tanpa dia nggak nyangka, saudara, pintunya ketutup. Langsung dia kedinginan, ketakutan. Long story short, dia mati. Dan saudara, ketika dibuka pintunya, para polisi bingung. Kenapa bingung? Karena mesin esnya mati. Jadi yang bikin dingin itu bukan esnya. Tapi nggak tahu gimana otaknya bisa memanipulasi dia berpikir bahwa karena ini mesin freezer, mesin es benar-benar dingin. Jadi dia begini. Padahal mati. Sudah ngerti nggak? Jangan bukan hanya kosong romo, otakmu juga kosong. Lagi mikir. Nangkapnya maksud saya? Nangkap. Mesinnya mati. Kok dia bisa kedinginan? Mati. Tapi karena dia pikir ini freezer, Dia halu. jadi dia begini. Padahal Mati. wah,
Yang ketiga, yang terakhir. Bu Lolo bisa dibantu. Yang ketiga, apa yang akan terjadi dengan apa yang kita khawatirkan? Yang ketiga, bisa terjadi, pasti terjadi, mungkin terjadi, dan mungkin lebih buruk atau buruk seperti yang kita bayangkan. Tapi kabar baiknya, Tuhan akan membawa kita menyertai kita melaluinya. Amin. melewati. Amin. Yang pertama, apa yang kita takutin gak kejadian, puji Tuhan. Yang kedua, apa yang kita takutin kejadian tapi gak seburuk yang kita Pikirkan. Yang ketiga, apa yang kita khawatirkan kejadian dan benar-benar buruk, mungkin lebih buruk dari yang kita pikirin. Tapi kabar baiknya, Tuhan Akan membantu kita menyertai melaluinya. kita. Amin. 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 Makanya isunya bukan siapa lawan kita, tapi dengan siapa kita melewati. Isunya bukan siapa di depan kita, tapi siapa di samping kita. Kalau Tuhan yang menyertai kau, gak ada alasan untuk kau. You have no reason to fear. Tapi kalau bukan Tuhan yang sertai saudara, takutlah kau. Malam ini jangan khawatir lagi. Yes, Pak. Ya. Malam hari ini kalau lagi mau tidur, digoda untuk pikirin kemana-mana, tidur aja tidur. Kalau nggak bisa tidur, saudara paksa matamu tidur. Nggak bisa lagi, ambil bantal tutup. Mati nanti. Nggak bisa itu kambing lompat 2 juta. Nanti tepat hitungan 2 juta udah subuh. Nggak tidur dong. Turn your worry into worship. Ubah ketakutanmu menjadi penyembahan. Kasihan, pikirin. Nonton Netflix, bukan kita nonton Netflix, tapi Netflix nonton kita kan gitu. Gue pernah lagi kayak gitu. Iya lah lu. Gue banyak pikiran aja. Malam-malam overthinking, tangan kita scroll sosial media. Bukan karena kita cari, kita scroll aja. Lampiasan. Twitter beres, Instagram. Instagram beres, TikTok. Ya, itu. TikTok beres, balik lagi Twitter. Ya. Saudara diem karena saudara, you do that kan? Kadang-kadang. Kok begini? Kau tidur ketika HP